Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Kilas Indonesia. Seperti biasa, Senin pagi ya, kita akan membuka mata dalam dialog selama setengah jam ke depan. Sudah hadir tamu kita pagi hari ini, ada Mas Ferry Faruk. Apa kabar? Baik. Bagaimana? Semangat terus? Harus. Semangat Senin ya. Biasanya Senin pagi kita like memang Monday, gitu. I like Monday. Jadi supaya seminggu itu kita selalu semangat ya, Mas Ferry ya. Tapi I don't like Monday juga masih berlaku untuk sebagian orang. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan membuka mata pagi hari ini semuanya bilang like Monday. I like Monday and I like whole Jadi week. lebih enakan bermimpi gitu ya daripada pergi hari Nah, Senin. ini bicara masalah mimpi. Betul. Ini kan tema kita pagi hari ini ada kaitannya juga nih. Dengan mimpi, the big bad dream. Iya, Ternyata bad-nya ini ada singkatan ya. Iya, singkatan. Jadi kita memang sangat menyenangkan sekali gitu ya. Jadi tidak keluar dari kasur, apalagi kasurnya empuk, misalnya gede, king size bisa gitu mimpi indah. Yang perempuan mungkin queen size, segala macam gitu. Nah sekarang sebetulnya mimpi yang nyaman itu boleh atau enggak gitu kan. Nah sebetulnya saya mengistilahkan bad itu adalah singkatan dari BED ya. Jadi bad kotor dalam arti buruk gitu, kelancang, kemudian ekstrim. Ekstrim itu tidak biasa, kemudian dirty, gitu, kotor. Nah sebetulnya saya semalam saya membuka film gitu, film-film barat gitu. Nah saya melihat bahwa ternyata beberapa karakter atau bintang film di Hollywood itu punya cacat loh. Jadi kayak perhatikan misalnya begini, Joaquin Phoenix, tahu ya, Joaquin Phoenix ya. Dia, iya betul, dia adiknya River Phoenix. Iya. Jadi saya lebih mirip kakaknya daripada. Nah saya lihat dia kan ada sumbing gitu, apa gitu. Tapi dia itu orang yang memang kalau saya baca gitu sejarahnya dia ditempatkan dalam film-film yang sangat berkarakter. Gitu kan. Dengan karakter saya kuat. lihat juga Eva Mendes gitu. Karena apa gitu? Karena dulu berpikir orang gitu bahwa yang namanya orang itu harus sangat simetris. Karena memakai teorinya Leonardo da Vinci. Jadi manusia itu Vitruvian. Vitruvian itu ada sebuah gambar yang sedang seperti melebarkan tangan begitu gitu kan. Sehingga misalnya setiap bagian tubuh manusia itu bisa dihitung. Misalnya 1:1:4:3. Gitu kan. Nah sekarang sebetulnya kalau kita lihat dalam tubuh kita pun sebenarnya ada hal-hal yang mungkin dalam tanda petik kotor, tidak pantas, tidak pada tempatnya gitu. Tapi itu harus dipelihara, tidak boleh dihilangkan gitu kan. Misalnya bulu hidung, gitu kan, bulu ketiak gitu. Itu pasti ada fungsinya tertentu. Kemudian tai, telinga gitu ya. Karena kalau misalnya menurut ilmu kedokteran kalau kita bersihkan sebersih-bersihnya telinga, itu kita tidur bisa kemasukan semut, bisa kemasukan nyamuk, Jadi serangga, ternyata sesuatu yang kita anggap buruk dalam diri kita tidak seharusnya juga dibersihkan secara total. Betul. Nah sekarang sampai ke taraf karena manusia itu kan sifatnya berlebih-lebihan, ya, melebih-lebihkan sesuatu gitu. Nah sampai ke taraf misalnya hal-hal yang tidak bisa kita tertibkan pun gitu, kita tertibkan. Dalam hal ini misalnya mimpi. Nah kita mendengar dari berbagai keterangan atau kita sendiri kan mungkin sengaja tidak sengaja sering mengeluarkan kalimat-kalimat yang ingin menertibkan mimpi kita bahwa itu mimpi yang nggak pantas, itu mimpi yang. Tapi sebelum menertibkan mimpi, tadi kita bicara masalah the big bad dream gitu kan. Ini masalah tempatnya dulu. Apakah mimpi yang baik itu juga akan lahir pada tempat yang baik atau pada saat kita berada di tempat yang buruk mimpi kita juga tidak akan terlalu baik begitu? Betul. Nah, sebetulnya mimpi ada beberapa macam gitu ya, kalau dari ilmu mimpi. Ini bukan ilmu tafsir mimpi gitu ya. Karena mimpi itu kan berhubungan dengan kesehatan, dengan stres gitu kan, tingkat stres atau tingkat obsesi kita terhadap sesuatu gitu kan. Nah, sebetulnya mimpi yang baik adalah mimpi yang berasal dari dunia bawah sadar kita. Nah, dunia bawah sadar itu adalah penyeimbang daripada kesadaran kita. Bahkan kekayaannya lebih besar daripada kehidupan kita yang sadar. Yang sadar itu bisa 7%-an seperti itu. Sisanya 93% adalah ada di bawah sadar kita gitu. Nah, bawah sadar itu kadang-kadang muncul merindukan dirinya sendiri untuk dikenal, untuk diwujudkan gitu kan. Itu dalam bentuk-bentuk misalnya ada sensasi-sensasi tertentu dalam tubuh gitu kan. Kemudian karena tubuh itu kan sangat ingin bergerak. Coba aja kita misalnya satu hari tidak bergerak, itu bagaimana linglungnya, bagaimana pusingnya gitu. Atau misalnya kalau kita nelpon coba, orangnya tidak di hadapan kita tapi kita
kasih apa gitu ya, kayak ribut sendiri gitu. Kenapa gitu? Karena otak kita, tubuh kita itu keinginan bergeraknya sangat tinggi. Dan itu gitu. secara tidak sadar. Ya. Betul. Nah, sama persis seperti mimpi adalah jalan, adalah gerbang untuk orang sebetulnya bisa mengetahui kalau dia bisa memanfaatkannya gitu kan. Itu mengetahui apa sih bakatnya, apa sih keinginannya, apa sih geloraknya. Sebelum itu juga gini, mimpi kali deh kan gitu. Mimpi kali deh. Ya, kan suka ada bilang gitu, saya ingin itu mimpi kali kan gitu kan. Nah, mungkin bisa dikaitkan dengan tadi Mas Ferry menyebutkan mungkin mimpi itu ada bakatnya. Artinya apakah banyak orang yang melihat kan mimpi itu hanya bunga tidur. Nah, tapi ada juga yang menilai bahwa mimpi adalah masa depan. Nah, itu bagaimana mengaitkan? Nah, sekarang saya tanya misalnya. Mimpi kali deh harapan. Ada orang yang sangat terkenal sekali di bidang psikologi, namanya Sigmund Freud ya. Ditulisnya Sigmund Freud gitu. Karena dia orang Jerman jadi Sigmund Freud. Nah, itu bukunya yang sangat terkenal gitu kan. Dan mungkin dibaca paling banyak gitu kan dibandingkan buku-bukunya yang lain. Dia adalah seorang psikoanalisis gitu ya, yang melihat bahwa misalnya manusia itu hanya bisa dilihat dari apa cita-cita kecil-kecil waktu kecilnya gitu. Nah, bukunya yang paling terkenal adalah The Interpretation of the Dream, ya, tafsir mimpi gitu kan kalau kita. Tapi dia bisa menerjemahkan bahwa mimpi itu misalnya perlambang gitu. Karena kan mungkin pertanda gitu iya, pertanda. Dunia itu kan memerlukan perlambang-perlambang, metafora gitu. Karena dunia kita itu sebetulnya otak kita itu adalah warisan. Biasanya warisan daripada dongeng, warisan daripada mitologi, sehingga dia memerlukan cerita. Oleh karena itu misalnya kalau mimpi itu sangat bercerita gitu kan, itu sangat baik walaupun misalnya ada tantangan, masalah ataupun tidak gitu loh. Jadi tidak ada misalnya mimpi yang sia-sia. Atau yang tadi disebut tadi mimpi kali gitu kan. Nah, itu sebetulnya pelecehan terhadap hal yang istilahnya yang bisa membuka kita kepada kedekatan kita tapi dengan kalau bunga bakat. tidur tadi dengan mimpi yang sebetulnya akan membawa kita ke arah yang lebih baik gitu, apa yang bisa membedakan bahwa ini adalah bunga tidur atau ini harapan? Betul. Nah, sekarang gini aja. Segala sesuatu sebetulnya dalam hidup kita yang terjadi itu pilihan. Kita mau menempatkannya jadi apa. Karena apa gitu kan? Ada namanya self-fulfilling prophecy. Kalau kita percaya sesuatu, itu akan jadi kenyataan. Kalau tidak. Nah, sekarang kalau misalnya itu dianggap bunga tidur, hal-hal yang misalnya tidak mendekatkan kita kepada bakat, menjauhkan kita dari kelebihan-kelebihan kita, gitu kan? Atau mungkin dalam tanda petik mimpi yang bercerita buruk di dalamnya, gitu. Itu anggap saja bunga tidur. Gitu. Nah, sekarang jadi sebenarnya artinya kita bisa mengontrol mimpi kita sendiri. Betul, kita bisa kan gini. Kedewasaan seseorang secara motivasional bukan apa yang terjadi terhadap dirinya, tetapi bagaimana sikap dia terhadap sesuatu kejadian. Kita akan lanjutkan masalah itu ya. Dan kita, Mas Ferry juga tadi masih bocoran sebenarnya kita bisa mengontrol mimpi kita. Nah, gitu itu ya. Nanti kita bahas ya. Yang buruk-buruk disimpan, yang baik-baik diambil, tapi bagaimana memanage itu semua gitu ya. Nanti kita lanjutkan kembali, tetap bersama kami di Kilas Indonesia. Ya, kembali lagi di Kilas Indonesia Pagi, kita masih menelaah bagaimana sebenarnya the big bad dream dan bagaimana sebenarnya mengontrol mimpi itu untuk menjadi ke hal yang lebih baik dalam hidup kita. Karena tadi di segmen awal kita bisa mengatakan bahwa mimpi itu tidak hanya sekedar bunga tidur gitu kan. Ada hal-hal yang lain yang bisa kita ambil dari mimpi itu. Tapi mimpi yang seperti apa dan bagaimana mengelola mimpi itu? Ya, nah ini bertepatan dengan hari Senin ini gitu kan, hari yang seharusnya bangun dari mimpi gitu. Sebetulnya saya pernah membuat kalimat, kalau mimpimu lebih baik dari kenyataanmu, lebih baik tidur saja. Itu enggak? Tiduran terus gitu ya? Iya, karena kenyataan kita rasanya buruk, pahit segala macam. Nah, itu sebetulnya begini gitu. Berbahagialah orang yang terus dalam jaganya gitu kan, dalam keadaan jaga dia bermimpi. Karena mimpi itu harus dijaga. Ya, mimpi itulah yang membuat kita misalnya terkait dengan sesuatu yang lebih besar, yang lebih lancang, yang lebih dalam tanda petik kotor gitu. Kalau saya tanya misalnya ke Kang Ajat atau ke Mbak Cynthia gitu kan, boleh nggak kita bermimpi misalnya seks yang sangat hebat? Boleh nggak? Boleh. Boleh kan?
Tuhan sendiri pun memberi gitu. Memberi mimpi basah kepada laki-laki yang sudah akil balik gitu kan. Nah, yang tidak boleh adalah nanti, karena orang dewasa itu ada apa namanya, pertahanan dirinya gitu. Ada ruang waktu tertentu untuk melakukan apapun gitu kan. Nah, oleh karena itu misalnya saya punya seorang bos gitu kan, atau majikan atau atasan gitu kan. Nah, atasan kita itu sebetulnya misalnya dalam pandangan kita itu lebih tidak mampu dari kita, lebih tidak capable. Gitu. Boleh nggak bermimpi bahwa kita seharusnya melebihi dia? Boleh Gitu. ya. Nah, tapi kalau untuk mengontrol mimpi itu sendiri gimana tuh? Apakah kita karena mimpi itu kan sebenarnya alam bawah sadar. Betul. Tapi bisa menjadi kenyataan juga. Mimpi itu bisa diciptakan gitu. Nah, bagaimana menciptakan mimpi? Saya pengen mimpi jadi presiden gitu. Mimpi kali. Mimpi kali. Nah, sekarang mimpi juga nanti kita bahas ya, mungkin di segmen terakhir bahas syarat-syaratnya apa gitu yang benar. Nah, sekarang sebetulnya yang harus kita jaga adalah bahwa kita jangan sampai merasa bahwa kalau kita bermimpi aneh, luar biasa, melebihi daripada kenyataan-kenyataan kita gitu, kita mencemooh. Mencemooh dalam arti misalnya, yang saya bilang tadi itu mungkin ringannya itu kan cuma mimpi gitu. Nah, seharusnya kita biasakan visualisasi, biasakan materialisasi gitu loh. Kalau itu misalnya sesuai, kalau dalam bahasa kerennya misalnya itu adalah kongruens gitu kan, dengan cita-cita kita, dengan keadaan kita gitu kan. Nah, keadaan itu jangan dianggap juga keadaan sekarang ini, gitu. Keadaan kita yang akan datang itu harus dihitung juga gitu. Nah, artinya ada beberapa persyaratan. Yang pertama adalah bahwa mimpi itu sifatnya harus brainstorming. Oh, baik. Karena apa gitu kan? Mimpi sering dianggap juga atau disama-samakan dengan bagaimana kita berencana dalam sebuah bisnis proyek gitu. Kalau dalam bisnis proyek itu ada kategori namanya SMART. Jadi SMART itu spesifik gitu kan, measurable, kemudian apa namanya? Pokoknya ada ininya lah gitu, ada kategori-kategorinya, itu kita harus patuh ke dalam hal itu, harus spesifik, harus terukur. Tapi kalau umpamanya kita membuat mimpi sebagai brainstorming dari kehidupan kita, itu artinya kan mimpi-mimpi yang baik. Betul. Nah, bagaimana kalau saat itu kita mimpi-mimpi yang buruk gitu, yang sebenarnya? Nah, sekarang saya tanya gitu, ini ada sebuah permainan ya dari rekan saya, Pak Haikal Hasan gitu. Kalau emas baik atau buruk? Emas baik. Ya. Kalau perak? Baik. Kalau pasir? Baik. Baik. Ya, kalau hujan? Baik. Nah, kita baik semua. Ya, ada orang yang berpikiran bahwa pasir jelek karena dibandingkannya dengan emas. Tapi coba kita lihat, ini bangunan ini dari apa? Dari pasir. Dari pasir semua gitu kan. Terus kita berjalan dari pasir. Hujan gitu. Bagi orang-orang tertentu mungkin yang sedang kelabakan gitu kan, mengejar waktu tertentu dianggap buruk. Tapi bagi orang-orang tertentu misalnya ojek payung atau apa gitu kan, itu sebuah rezeki, sebuah ini gitu. Nah, artinya apapun sebetulnya itu hanya perspektif. Tidak ada baik, tidak ada buruk gitu kan. Jadi gini loh, ada satu buku yang sedang saya pelajari gitu kan, itu adalah sebetulnya ini ilmu dari Mesir kuno dan dipakai sampai sekarang sebetulnya gitu. Bahwa sebetulnya hidup ini kan gradasi. Benci dan cinta itu sama, hanya beda gradasi. Dingin dan panas itu sama, itu gradasi hawa. Betul, panas adalah ketiadaan dingin kan, dingin adalah ketiadaan panas gitu. Kenapa gitu? Banyak orang yang tadinya sangat mencintai dalam pacaran menikah akhirnya sebentar, membenci. tapi ada yang sangat benci sekali gitu kan, dari SMP musuhan. Jadi sebenarnya emang perasaan yang sangat mendalam tapi beda gradasi. Iya betul. Nah, sekarang brainstorming itu sendiri penting karena apa gitu loh. Kebanyakan kita mengedit mimpi kita. Coba kalau kita menulis sambil mengedit, ya, kita menulis tapi juga sambil menyunting, ya, itu nggak akan sulit. Ide kita nggak akan keluar, kita akan mandek, kita akan terlalu misalnya memperhatikan tata bahasa segala macam gitu. Nah, kalau saya tanya misalnya batu bata buat apa? Buat bangunan. Pikirannya cuma itu saja. Apalagi? Apa? Buat bangunan. Untuk melempar maling kan. Di kampung bahkan untuk sikat gigi. Betul loh, sikat gigi gitu ya. Jadi kalau kita misalnya pakai smart itu ya. Jadi spesifik, measurable, achievable gitu kan. Terus kemudian reliable, ada timetable-nya juga harus ini. Kapan kita
beranjak dari keadaan kita gitu. Karena ya itu mimpi itu sebetulnya harus bad, harus ekstrim, harus dirty gitu loh. Okay. Nah, itu berarti tapi kadang juga itu tadi bahwa harusnya pada saat kita dalam kehidupan nyata ini begitu kan, orang juga harus sadar bahwa kita itu hidup dalam alam kenyataan. Tadi kalau mimpinya lebih baik mendingan mimpi aja, tapi tidur terus. Iya, banyak orang juga yang hidupnya dalam kenyataannya terus bermimpi gitu. Ini supaya tidak negatif juga begitu kan. Terus saja berada dalam mimpi gitu. Jadi, karena mimpi itu kelihatannya sesuatu yang belum tercapai. Betul. Kan. Kita boleh bermimpi bad tadi ya. Jadi bad, extreme, and dirty gitu. Tapi ada 3 proyeksi yang juga dalam tanda petik itu pagarnya gitu. Yang pertama itu don't dream too big. Yang pakai tuh gitu kan, yang terlalu banyak itu tidak baik. Ya, big dulu ya. Jadi terlalu besar gitu kan. Dan isinya kaitannya dengan kita kayak misalnya tadi, saya bermimpi jadi presiden. Presiden itu berjabatan politis. Gitu kan. Kalau kita misalnya sudah berada sekarang di dalam jabatan-jabatan politis, itu pantas. Boleh. Gitu kan. Tapi misalnya kalau kita membenci politik gitu kan. Kita pinginnya mungkin menjadi ulama, tapi kemudian kita bermimpi misalnya menjadi presiden, itu sesuatu hal yang berbeda. Berarti tetap dalam lingkungan kapasitas betul, ya? Betul, jadi yang pertama don't too big gitu kan, yang kedua don't too small juga gitu. Jadi gini loh, kalau saya punya gaji 2 juta, saya bermimpi punya motor dalam 3 tahun. Terlalu kecil apa terlalu besar? Atau biasa saja? Biasa saja sih. Terlalu kecil. Terlalu kecil ya? Harusnya gitu. bisa lebih. Karena apa? Mimpi harusnya berkali-kali lipat dari keadaan kita. Gitu kan. Walaupun misalnya tidak mungkin, tapi bisa menjadi harapan. Tapi misalnya sesuatunya yang sudah kita pegang. Bahwa kita punya tabungan. Yang terakhir, don't too much, don't too many gitu kan. Jadi jangan terlalu sering juga. Ini yang ditanyakan oleh ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi, ada satu segmen lagi ya. Dan yang paling penting tadi yang belum dibongkar itu bagaimana kita mengontrol mimpi kita ya. Iya. Kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami. Ya, jangan bermimpi terlalu besar, tapi juga jangan terlalu kecil dan jangan terlalu sering gitu kan, berubah-ubah mimpi itu tadi yang disampaikan. Betul. Ya. Jadi satu tapi achievable, misalnya bukan achievable ya. Satu tapi kita semangati terus gitu kan, itu lebih baik. Saya sudah punya mimpi, bagaimana supaya mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan? Iya, yang pertama tadi syaratnya adalah mimpi itu harusnya bersifat brainstorming. Ya. Jadi memperbanyak pilihan-pilihan gitu kan. Pas saat bangun kita pilih. Gitu saat bangun kita pilih. Iya, saat bangun kita pilih. Kalau saya sendiri ini buka rahasia sedikit gitu ya. Saya misalnya ini mau siaran sekarang gitu ya. Saya nggak perlu berpikir apa-apa, membaca apa-apa, saya bisa bermimpi. Dengan meniatkan misalnya itu sudah jadi kebiasaan. Nanti datang sendiri tuh. Reference hasanah, cerita-cerita, quote-quote itu datang sendiri dalam mimpi kita. Nah, ini yang disebut tekniknya adalah lucid dreaming. Nah, lucid dreaming itu apa gitu? Bahwa mimpi itu juga harus persepsional. Persepsional itu kita bisa mengindrakan mimpi itu, mengukurnya. Jadi mimpi, cita-cita yang besar, keinginan kita gitu. Selama itu tidak bisa kita indrakan, nonsen, omong kosong, omdo. Gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa mengindrakan ya, sesuatu yang ada wujudnya, bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, bisa dicium, bisa dicecap gitu kan. Itu adalah mimpi yang bakal terwujud kapanpun. Yakinlah itu. Betul, jangankan kita mimpi loh. Ini saya kemarin sedang kedatangan sebuah ini gitu ya, deja vu gitu. Ternyata apa yang kita tonton, yang kita senangi waktu kecil, itu kejadian dalam hidup kita gitu. Beberapa ceritanya coba. Makanya kenapa sih film-film yang sangat bestseller, sangat baik, sebetulnya sepertinya kejadian sehari-hari sekali. Cinta pertama, gitu kan. Dari kehidupan, bertengkar, seperti apa, gitu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang lucid dreaming itu adalah yang pertama tadi, gitu, harus persepsional. Ya, jadi betul, harus bisa diindrakan. Nah, nanti kalau setelah diindrakan, ini yang disebut misalnya bisa direncanakan.
Jadi bermimpi jangan dulu berencana, tetapi dari mimpi itu kita akan membuahkan rencana. Gitu. Nah, barulah dengan rencana itu kemudian tadi kita menghitung smartnya itu. Spesifiknya apa sih nih mimpi kita? Kita banyak pilihan sekali karena saya punya bakat yang banyak misalnya kan, atau seseorang punya banyak bakat. Nah, kita pilih yang mana yang mau kita wujudkan gitu. Nah, sebetulnya kan kalau kita melihat genetik kita gitu, sebetulnya kita bisa berubah dalam 21 hari total. Bisa berubah dalam 21 hari total gitu. Nah, mimpi pun sebetulnya bisa diwujudkan dalam 21 hari kalau kita memang betul-betul single one dream gitu kan, single dream gitu kan. Enggak tadi sering dan banyak gitu. Banyaknya juga yang pretelan. Nah, terus kemudian yang kedua, mimpi itu harus masuk ke dalam golden circle kita. Jadi manusia itu kalau kita bagi bisa hidup dalam 3 tahapan. Yang pertama tahapan what. Dia pikirannya tuh apa benda-benda segala macam, memiliki gitu kan, apa gitu. Yang kedua adalah how. Jadi orang sudah mempunyai sesuatu, dia ingin mengeksplorasi bagaimana itu bisa difungsikan segala macam. Nah, sekarang yang paling hebat yang disebut golden circle itu adalah orang yang sudah sampai mengapa. Mengapa saya hidup? Mengapa saya memilih ini? Mengapa saya memilih itu? Itu sudah istilahnya kalau ada pun getaran dalam diri kita, itu getarannya paling hebat. Karena orang yang sudah sampai kepada mengapa gitu kan, kalaupun dia misalnya terjun ke bisnis, itu akan menjadi someone yang great. Sudah mapan besar, begitu ya. Iya, coba Steve Jobs. Dia mungkin sesumbernya cuma gini aja gitu. Saya ingin menghilangkan semua tombol yang ada di dalam elektronik. Sehingga apapun hasil dari Apple gitu kan, dari mulai iPod, iPhone gitu kan, iPad sekarang gitu, Mac, Big Mac sebenarnya itu kehilangan tombol semua gitu. Nah, kalau banyak nggak orang yang memproduksi seperti Apple? Banyak nggak coba? Yang sebagai pelopor MP3 sedikit player, ya. Misalnya. Banyak kan? Gitu. Tapi dia tidak sampai kepada why. Dia hanya sampai kepada what. Jadi saya bisa menghadirkan apa, menghadirkan apa. Tapi ketika orang bertanya, mengapa kamu menciptakan ini? Iya. Dan sebenarnya kayak seperti Steve Jobs itu sendiri itu sudah ada saat film-film zaman dulu ya, Mission Impossible. Kan dulu belum ada touchscreen, ternyata terbukti. Berarti benar dari mimpi. Yang disebut dengan harapan. mentalism. Gitu kan? Nah, ini yang terakhir, kita harus percaya ya. Jadi ilmu menjadi alkemis katanya. Alkemis itu bisa membuat logam apapun menjadi emas. Kalau dalam ilmu mitologi Yunani itu Midas, apapun yang dipegang jadi emas gitu kan. Itunya orang yang berkarakter bahwa segala sesuatu yang dia dekati menjadi baik, menjadi kebahagiaan, menjadi sesuatu yang bernilai gitu kan. Coba Anda bisa membedakan kan, ketemu sama si A sama si B, orang ini kok memperburuk segala sesuatu gitu ya. Kejadian, pengalaman kita itu pasti dinilainya berat. Tapi ada orang yang kok indah banget ya gitu. Kita ngomongin mangkok atau cangkir saja bisa berpikir tentang hidup yang seperti apa gitu. Jadilah kita orang-orang seperti itu gitu ya. Iya, betul gitu loh. Nah, jadi kita harus kembali bahwa mentalism ya. Dunia ini adalah perwujudan dari mental kita. Mimpi adalah gerbang dari mental kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi orang besar, kita harus bermimpi besar. Nah, mimpi besar jangan dulu dikasih dalam tanda petik itu efek moralitas. Jadi kita ya harus biasakan berpikir bad, buruk, lancang gitu kan, ekstrim, tidak biasa gitu. Jadi diekstremaiskan. Yang terakhir adalah dirty. Karena mimpi tidak ada batasnya ya, lakukan itu. Betul. Itu tadi ya, hal-hal yang orang nggak kepikiran kita bisa memikirkan dan bermimpi soal itu. Coba misalnya, kenapa Wright bersaudara? Wright bersaudara tahu? Siapa? Pencipta pesawat terbang. Ya, pencipta pesawat terbang. Itu hanya tukang reparasi sepeda loh. Bayangkan orang reparasi sepeda gitu kan, gitu ya? Dari mungkin hanya kayuhan seperti itu saja, kok bisa menciptakan pesawat tanpa didukung biaya, tanpa didukung pemberitaan yang seperti apa. Baik. Karena waktu juga sangat terbatas, tapi poinnya sudah kita dapatkan. Jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi adalah gerbang dari harapan. Bukan hanya mimpi loh, mimpi yang buruk,
mimpi yang ekstrim dan mimpi yang kotor. Justru itu bisa membuka harapan ya. Kita kembali lagi minggu depan ya. Kita thank you. berikan kesempatan. Ya. Dan pemirsa, dialog tadi juga menjadi akhir dari Kilas Indonesia pada pagi hari ini. Tentunya mimpi Anda adalah gerbang keberhasilan Anda. Iya. Jadi apa yang Anda mimpikan, yakinkan pada diri Anda bahwa mimpi itu bisa jadi kenyataan loh ya, tidak hanya sekedar mimpi. Iya. Bagi Anda yang ingin mengirimkan kritik saran, silakan Anda bisa sampaikan ke fax di 021-3921-440 atau lewat Twitter. @Kindo Pagi. Dan saya Cynthia Rompas. Saya Jatuh Ratna undur diri, selamat beraktivitas dan semangat. Semangat.